Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini kita akan waktunya untuk sharing lagi ya, sharing time. Dan membahas tentang musibah yang terjadi di Los Angeles ya. Dan gua lihat di media sosial banyak juga yang mengaitkan musibah ini dengan presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang pernah berpidato mengancam bahwasanya Gaza akan jadi neraka. Tetapi kini justru malah Los Angeles, Amerika Serikat yang terbakar seperti neraka ya. Oke, mungkin sebelum kita mengarang bebas terlalu jauh ya, mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasan utama ya. Berita terkini kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu tepatnya gue bikin video ini 11 Januari ya. Dan data ini gue dapetin dari newsdetik.com. Nah, di artikel yang ditulis oleh newsdetik.com ini dijelaskan bahwasanya korban jiwa kebakaran di sebagian wilayah Los Angeles itu bertambah ya. Sekarang ini bertambah menjadi 11 kematian ya. Sebelumnya dikabarkan korban meninggal itu tercatat 10 orang ya. Nah, kebakaran ini juga melahap ribuan bangunan dan hampir 180.000 penduduk yang dievakuasi ya. Nah, otoritas medis Los Angeles ini mengatakan 5 orang meninggal karena kebakaran Palisades dan 6 lainnya itu disebabkan kebakaran Eaton. Kemudian dalam perkembangan terbaru ini ada Gubernur California juga menyerukan penyelidikan independen ya mengenai minimnya pasokan air ya. Dan Adam Van Gerven itu kapten dari pemadam kebakaran Los Angeles juga mengonfirmasi kepada BBC beberapa kru dari pemadam kebakaran itu juga kehabisan air. Dan angin di situ sangat kencang dan kondisi cuaca yang kering ini sangat memicu kebakaran yang bisa menghanguskan sejumlah wilayah Los Angeles. Dan sejauh ini kebakaran telah melanda area seluas 100 km persegi sekitar 1/6 wilayah Jakarta guys. Nah, meskipun ribuan petugas pemadam kebakaran telah berupaya keras ya, api masih belum dapat dipadamkan. Kemudian seorang pemadam kebakaran juga mengatakan kepada BBC pada Kamis 9 Januari bahwa kebakaran masih terus meluas. Kemudian kondisi cuaca dan dampak langsung dari perubahan iklim diperkirakan akan terus memicu kebakaran yang terus meluas selama beberapa hari ke depan. Nah, kemudian kebakaran di Pacific Palisades ini menjadi tempat tinggal banyak selebritas ya ataupun banyak artis-artis ya. Itu dikatakan bahwasanya kebakaran yang terjadi di sana itu adalah kebakaran terparah ya, paling parah dalam sejarah di Los Angeles. Lebih dari 10.000 bangunan dilaporkan hangus terbakar. Banyak jalan di dekat lokasi kebakaran diselimuti asap tebal dan Hollywood Boulevard, kawasan yang dikenal dengan Hollywood Walk of Fame, di sepanjang jalan itu macet ya karena orang-orang banyak yang mencoba mengungsi. Wow, kebakaran ini sungguh sangat sangat parah ya. Dan dikatakan juga bahwasanya ini di wilayah selebritasnya itu sepanjang sejarah ini adalah kebakaran yang paling besar yang terjadi di sana ya. Apa sih kira-kira penyebab terjadi kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat ini? Nah, di sini gue mengambil lagi data dari detiknews.com ya yang terbaru, bahwasanya penyebab dari kebakaran di Los Angeles ini itu adalah karena kombinasi dari iklim yang sangat kering dan hembusan angin lepas pantai yang kuat yang dikenal sebagai angin Santa Ana telah menciptakan kondisi yang memicu kebakaran. Nah, angin Santa Ana itu berembus dari timur ke barat melalui pergunungan California Selatan. Ini menurut Badan Cuaca Nasional ya. Angin ini itu diklaim bertanggung jawab atas skala kerusakan yang terjadi setelahnya ya. Bertiup melintasi gurun yang lebih jauh ke pedalaman, kemudian angin ini itu membuat kelembaban udara turun yang kemudian membuat tumbuhan-tumbuhan mengering di sana. Nah, jadi ini kan juga dulu pernah terjadi seperti di ini ya, gunung apa tuh yang ada di Indonesia yang ada orang foto prewedding tuh ya, di apa lupa gua. Ya, pokoknya ada ya yang cukup menghebohkan Indonesia ya. Dan kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan kering ataupun ya kondisinya lagi panas banget ya kondisinya lagi panas banget dan juga dikabarkan bahwasanya kan di sana lagi
lagi kemarau ya, lagi kemarau dan tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan di situ kering. Nah, itu sangat rawan untuk terjadinya kebakarannya. Seperti halnya yang pernah terjadi di Gunung Bromo ya, kalau nggak salah ya, yang ada orang yang foto prawedding itu ya, kemarin di tahun 2023. Nah, kira-kira seperti itulah ya terjadinya, penyebab terjadinya ya guys. Dan data ini itu gue dapatin dari detiknews.com. Apakah ini karma dari perkataan ataupun pidato Presiden terpilih Donald Trump yang menyebutkan bahwasanya neraka akan hadir di Timur Tengah jika kelompok bersenjata Palestina itu tidak membebaskan sandera Israel di jalur Gaza? Nah, hal tersebut itu disampaikan Trump saat membahas kebijakan luar negeri ya Amerika Serikat dalam konferensi pers di negara bagian Florida. Itu Selasa pada tanggal 7 Januari 2025 ya. Nah, data ini itu gue ambil dari kompastv.com. Nah, pada saat itu Trump itu menyebut bahwasannya akan ada neraka di Timur Tengah jika Hamas belum membebaskan sandera saat dirinya menjabat. Nah, ketika diminta menjelaskan maksudnya dengan neraka, Donald Trump ini itu enggan untuk menjelaskan apa maksud dari perkataan beliau ini. Dan beliau hanya mengatakan bahwasanya apakah saya harus menjabarkannya kepada kalian? Neraka akan pecah jika para sandera itu tidak kembali. Kata Trump ya, ini dikutip dari Al Jazeera. Nah, kemudian Trump juga mengatakan bahwasanya apabila mereka tidak kembali saat saya menjabat, neraka akan pecah di Timur Tengah dan itu tidak akan baik untuk Hamas katanya ya. Itu tidak akan baik untuk siapapun, neraka akan pecah. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, tetapi itulah adanya. Wish. Dan di situ sejumlah pengamat menyebut pernyataan Trump tersebut sebagai kemungkinan intervensi langsung militer Amerika Serikat di Gaza ya, selama Joe Biden memerintah. Washington enggan terlibat aktif kendati terus mengenjot bantuan militer untuk Israel. Kemudian di lain sisi ya, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff mengatakan terdapat proses positif dalam perundingan gencatan senjata di Gaza. Witkoff sendiri terlibat dalam perundingan gencatan senjata di Timur Tengah belakangan ini. Katanya, saya kira kita memiliki sejumlah progres yang sangat bagus. Saya harap saat pelantikan kita punya sesuatu yang bagus untuk diumumkan atas nama Presiden. Wow. Tetapi pada kenyataannya, ucapan Trump tersebut itu malah berbalik kepada negara yang akan beliau pimpin. Bukan Timur Tengah yang membara seperti neraka ya, tetapi ya Los Angeles, Amerika Serikat. Yang kondisinya seperti yang kita lihat di media sosial ataupun yang diberitakan, itu ya kobaran api sangat besar banget dan ya bisa dibilang seperti neraka ya. Oke, mungkin di sini kalau misal itu tuh dikatakan karma ya, bisa jadi sih, bisa jadi juga ya. Tapi kemungkinan-kemungkinan lain ya itu bisa juga sih, seperti ada unsur kesengajaan dari orang-orang yang mungkin merasa terancam atau ada pihak yang ingin mengambil keuntungan ataupun kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok mereka dari pidato ancaman Donald Trump terhadap Gaza. Itu bisa jadi juga. Dan banyak hal kemungkinan yang bisa jadi itu ya. Dan di sini gue nggak bisa ngejas langsung bahwasanya ini karma, ini itu dan semacamnya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue secara pribadi, itu sebuah peringatan ataupun teguran dari Tuhan Sang Maha Pencipta ya. Kemungkinan ada dosa besar yang terjadi di sana, itu gue nggak tahu. Atau kemungkinan ada kelalaian yang dilakukan oleh orang-orang di sana ya, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh orang Indonesia yang prawedding itu ya, yang kebakaran Gunung Bromo. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu juga ya, karena kelalaian oknum-oknum tertentu ya. Dan kemungkinan-kemungkinan tersebut ya bisa aja terjadi ya. Dan gue nggak bisa langsung jas bahwa ini adalah karma, bahwa ini adalah hukuman untuk Amerika, hukuman untuk Donald Trump karena mengancam Gaza dan semacamnya. Nah, gue nggak bisa ngejas seperti itu ya. Dan daripada kita itu berpikir kritis untuk mencari kesalahan ya, untuk mencari sebuah kesalahan, mendingan kita itu ya sama-sama berdoa semoga musibah yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat ini cepat selesai dan semoga
Para korban di sana itu diberi kesabaran dan dimudahkan dalam menyelesaikan cobaan tersebut ya. Dan percayalah bahwasanya di setiap ada kesulitan ataupun ada musibah, bersamaan itu pasti ada kebahagiaan ataupun kemudahan ya. Dan ini gua kutip dari Quran surat Al-Insyirah 5-6 ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, demikian. Semoga apa yang gue sampaikan di sini itu ada manfaatnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.